Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan yang ada dalam diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dan belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti perubahan pengetahuan, perubahan sikap dan tingkah laku. Belajar juga memiliki arti, yaitu suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungannya, yang menghasilkan perubahan-perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap, serta perubahan itu bersifat secara relatif, konstan, dan tetap. Contohnya yaitu proses perubahan tenaga dalam diri individu yang memberi kekuatan baginya untuk bertingkah laku dengan giat belajar dalam usaha mencapai tujuan belajarnya. Salah satu agenda yang dicanangkan The National Council of the Teacher of Mathematics di Amerika Serikat pada tahun 20-an adalah bahwa problem solving soal matematik atau pemecahan masalah yang harus menjadi fokus utama matematik sekolah di tahun 80-an. Untuk memperoleh kemampuan dalam pemecahan masalah, seseorang harus memiliki banyak pengalaman dalam memecahkan berbagai masalah. Contoh, anak yang diberi banyak latihan pemecahan masalah memiliki nilai lebih tinggi dalam tes pemecahan masalah dibandingkan anak yang latihannya lebih sedikit. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. A. Keterlibatan siswa. Teknik keterlibatan siswa merupakan sebuah teknik yang sangat berguna dalam mengajar matematika. Keterlibatan siswa merupakan suatu proses yang mengikuti serta akan setiap siswa secara serempak dalam proses belajar. Teknik keterlibatan siswa terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu keterlibatan secara lisan. Contohnya, kegiatan menghitung disajikan dengan menyanyi bersama-sama. Yang kedua yaitu keterlibatan secara fisik. Contohnya, siswa diminta menggunakan jari tangan atau jari kaki untuk menghitung banyak teman dalam kelas. Yang ketiga, keterlibatan secara tertulis. Contohnya, guru menulis soal dan siswa diminta menulis jawabannya, baik pada buku maupun di papan tulis. Yang B yaitu teknik analogi. Teknik analogi adalah suatu teknik mengajar yang berusaha menciptakan suatu cerita untuk mengilustrasikan suatu konsep. Contohnya, jika kita ingin mengetahui jumlah 5 ditambah 3, guru dapat bercerita, misalnya Sinia mempunyai 5 buah buku tulis. Ayah membeli 3 buah buku tulis dan ketiganya diberikan kepada Nia. Ada berapa buah buku tulis yang dimiliki Nia sekarang? Yang selanjutnya itu model yang digunakan biasanya berupa gambar atau benda yang digunakan untuk memperagakan referensi dari konsep yang akan dikembangkan. Teknik ini digunakan secara luas untuk mengurangi tingkat abstraksi suatu konsep. Yang selanjutnya yaitu teknik permainan dan simulasi. Permainan merupakan sembarang alat atau aktivitas yang mempunyai satu atau lebih pemeran dan melibatkan unsur keterampilan maupun keberuntungan. Sedangkan simulasi merupakan sembarang alat atau aktivitas yang menggunakan aspek terpilih tentang situasi kehidupan nyata, baik permainan maupun simulasi. Merupakan teknik pembelajaran yang sangat menarik minat siswa. Contohnya, pembelajaran kelompok yang cenderung objeknya bukan benda atau kegiatan yang sebenarnya, melainkan kegiatan mengajar yang bersifat berpura-pura dalam praktiknya, dapat mengambil
untuk bermain peran, seperti seorang murid perempuan bermain peran sebagai ibu. Menyelesaikan berbagai masalah dengan spektrum yang luas, yakni membantu mereka untuk dapat memahami makna kata-kata atau istilah yang muncul dalam suatu masalah, sehingga kemampuannya dalam memahami konteks masalah bisa terus berkembang.